Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Saya akan berbagi 10 sikap sederhana yang bisa membuat orang lain terkesan dengan kita. Yang pertama adalah tersenyum. Tersenyum ini mudah ya, tapi terkadang kita itu kelupaan untuk kasih senyum kepada orang saat kita lewat atau saat berpapasan dengan tetangga, dengan teman. Jadi padahal tersenyum ini adalah sedekah yang paling mudah. Ketika seseorang sudah tersenyum saat bertemu dengan yang lain, maka akan terasa hangat dan juga menjadi awal yang baik ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah mudah mengucapkan terima kasih. Mungkin terdengar biasa ya, tapi kalau misalkan kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang atas apa yang dilakukan seseorang kepada kita, itu merupakan apresiasi dan menimbulkan rasa bahagia dan merasa dihargai. Jadi kalau mendengar kata itu baik dari orang lain, untuk kita pun sama. Jadi merasa diapresiasi oleh orang lain ya. Kemudian yang ketiga, jangan segan untuk menyapa orang lain. Tidak ada salahnya ya kalau kita menyapa duluan, bertemu dengan orang yang kita kenal, dengan teman, dengan tetangga, dengan sahabat. Jadi kalau sahabat sudah pasti ya, tetapi dengan orang-orang yang memang tahu dengan kita, kenal dengan kita, sebaiknya kita menyapa duluan. Itu pun sebagai bentuk sopan santun, dan juga kita dengan itu bisa menjalin silaturahmi dengan baik. Kemudian lanjut yang keempat, yakni menawarkan bantuan untuk orang lain yang kesusahan ya. Untuk yang ini mungkin kita mulai dari hal yang terkecil ya. Ketika mungkin orang itu butuh bantuan membawakan sesuatu, atau ketika orang itu butuh ditemani saat kita bareng mau ke mana gitu. Jadi hal-hal yang kecil yang sekiranya bisa kita lakukan untuk membantu dia. Itu juga bisa dijadikan membuat orang lain terkesan kepada kita. Dan itu bentuk kepedulian kita ya terhadap orang lain. Karena kalau dalam Islam sesungguhnya apa-apa yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan, itu akan kembali ke diri kita sendiri. Dan apabila diri kita ini ingin dibaikin sama orang, ingin dihargai sama orang, kita pun harus melakukan hal yang sama. Jadi harus menghargai seseorang, membantu seseorang, kemudian berbuat baik kepada seseorang, karena sesungguhnya kita sama saja dengan kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Yang kelima adalah memuji orang lain secara tulus ya. Jadi itu merupakan bentuk apresiasi kita kepada orang lain, sehingga bila kita itu memang memuji dengan tulus, artinya memang sebenarnya tidak berlebihan dan memang itu real gitu ya. Itu akan membuat orang lain menjadi gembira, menjadi bahagia dan terkesan kepada kita. Dan itu pun membuat orang senang gitu ya, sebagian dari bentuk ibadah. Jadi itu hal yang mungkin sepele ya, tetapi dengan kita memuji orang dengan tulus, itu akan membuat hubungan kita dengan orang tersebut
membuat hubungan kita dengan orang tersebut itu menjadi hangat dan menyenangkan. Yang keenam adalah menjadi pendengar yang baik. Terkadang kita ya, tidak hanya di kantor, mungkin di lingkungan tetangga, atau mungkin dengan sahabat, atau mungkin dengan keluarga, itu kita perlu menjadi pendengar yang baik. Ketika seseorang itu ingin bercerita, sebaiknya jangan menyela, jangan kita memotong dulu, kita dengarkan dengan tulus, dengan seksama apa yang ingin dikeluh kesahkan. Itu adalah salah satu hal-hal kecil yang membuat orang terkesan dengan kita sabar mendengarkan apa yang ingin dikeluhkan oleh seseorang. Yang ketujuh adalah berbagi cerita positif. Jadi sahabat, ini akan sangat mengubah pemikiran seseorang ya, apabila kita itu bisa berbagi cerita positif ya. Awalnya mungkin seseorang yang tidak bersemangat, dia akan menjadi bersemangat ya ketika mendengar cerita positif dari kita. Ataupun yang orang-orang yang awalnya mungkin bersedih ke atas ujian yang dia hadapi, kemudian saat kita berbagi cerita positif, dia akan menjadi bergembira, karena memang sesungguhnya mungkin ujian itu menandakan bahwa Allah itu sedang ingin dekat dengan kita. Sahabat, hal-hal yang sederhana yang sudah saya sampaikan itu mungkin sudah terdengar biasa dan sudah terdengar nasihat-nasihatnya dari orang tua kita dan juga dari guru-guru kita dulu. Tetapi itu yang terpenting ya, karena itu merupakan etika, sopan santun, akhlak yang itu nomor satu yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah sahabat, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, dan ini saya lagi menanam toga yang ada di taman di gazebo dekat rumah saya. Ini kami mau penghijauan lagi dari beberapa uang hasil jimpitan. Kami kemarin membeli beberapa tanaman, ada sambiloto, ada kumis kucing, kemudian ada jahe, ada kemangi, dan juga daun sirih ya, daun sirih hijau yang sudah ditanam tadi. Nah sahabat, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini taman toga kami, RT 47. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat senantiasa diberikan rezeki yang luas dan sehat selalu.